Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Buraidah bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar ada seseorang yang berdoa. Orang ini berdoa dan lihat doanya didengarkan oleh Nabi. Makanya kita sudah katakan sebelumnya bahwa doa itu harus dilafazkan. Tidak boleh doa di dalam hati. Kalau di dalam hati apa namanya? Niat, ya. Itu niat namanya. Atau itu hanyalah angan-angan atau keinginan atau cuma suara hati, bukan doa. Maka doa ini harus dilafazkan, harus kita ucapkan. Termasuk di dalam salat. Sehingga pendapat yang lebih tepat insyaallah taala, dan ini adalah pendapat dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh murid seniornya Syekh Abdullah bin Hamad Az-Zaidani hafizahullah, bahwasanya boleh berdoa dengan bahasa apa saja di dalam salat. Tidak harus bahasa Arab, ya. Tidak harus bahasa Arab. Ketika mau berdoa, misalnya di akhir, ketika mau salam misalnya, atau ketika sujud, ya, mau berdoa, boleh berdoa dengan bahasa Indonesia misalnya. Atau kalau nggak bisa bahasa Indonesia, boleh dengan bahasa Jawa, ya. Boleh dengan bahasa ibu, ya. Ya, bahasa daerah masing-masing boleh. Allah Maha mengetahui. Dan tidak harus bahasa Arab. Ya, dan ini pendapat yang lebih tepat insyaallah taala dan terbebas dari diskriminasi bahasa, ya. Karena kalau harus dengan bahasa Arab, berarti hanya orang Arab yang bisa berdoa di dalam sholat, ya. Hanya orang Arab yang bisa berdoa. Sebagian lagi mengatakan doa yang bisa dilafazkan hanyalah doa yang diajarkan oleh Nabi ataupun yang ada di dalam Al-Quran. Ya, itu boleh dilafazkan. Sedangkan doa yang tidak ada di dalam Al-Quran, ya, tidak boleh dilafazkan, tetap di dalam niat atau di dalam hati. Tetap pendapat ini tidak begitu kuat disebabkan karena adanya perintah Nabi untuk memperbanyak doa di dalam sholat, ya. Perbanyak doa di dalam sholat. Karena itu boleh saja seseorang berdoa dengan bahasa apa saja. Ketika berdoa, etika yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin bahwa doa itu diijabah, diterima. Ya. Mau berdoa dengan apa saja, tapi kalau dia tidak yakin doanya diterima, berarti dia suudzon, berprasangka buruk kepada Allah. Ya Allah. Tapi kalau kita berdoa dengan bahasa kita, mungkin itu bisa membuat kita lebih merengek kepada Allah. Ya. Karena Nabi SAW menyuruh kita merengek ketika berdoa. Merengek. Jangan merengek ketika sama suami aja misalnya, ya. Tapi berdoa dan merengek, meminta, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah keluar dari rumahnya berjalan lalu melihat ada seorang anak dimarahi ibunya. Ketika dia dimarahi, kemarahan ibunya ini memuncak hingga akhirnya membuka pintu dan mengeluarkan anaknya dari rumah, lalu dia tutup dengan keras. Lalu anak ini merengek meminta maaf kepada ibunya dan meminta dimasukkan. Dia bilang, "Ibu, hanya engkau ibu saya, tidak ada ibu yang lainnya." Ya. Dia bilang seperti itu. Hanya engkau ibuku, tidak ada ibuku yang lainnya. Kalau engkau marah, maka bagaimana dengan diriku, ibu? Izinkan aku masuk, ibu. Terus dia memanggil ibunya. Hingga akhirnya ibunya luluh. Kemudian membuka pintu. Lalu memeluk anaknya, ya, dengan penuh kasih sayang. Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, andai saja seorang hamba meminta kepada Allah seperti anak ini, meminta, merengek,
maka sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu ini kepada anaknya.